Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Sore ini kita bertemu kembali dalam Moralitas Channel episode yang ke-57 ya. Yang dengan tema apakah Amerika disebut dalam nubuat Alkitab? Ya. Apakah Amerika disebut dalam nubuat Alkitab? Ya. Ada 100 pertanyaan tentang akhir zaman, tapi hari ini kita akan bicarakan tentang apakah Amerika disebut dalam nubuat Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, pada sore ini kami akan merekam YouTube Realitas 57 dengan judul apakah Amerika disebut dalam Alkitab. Mari sertai acara dari awal sampai selesainya, supaya jadi pada waktu untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika banyak orang menontonnya, diberkati Tuhan. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin ini adalah pertanyaan mengenai nubuat Alkitab yang lebih sering diajukan kepada kita daripada pertanyaan lain. Ya. Orang-orang di Amerika ingin mengetahui apakah Alkitab menyebutkan mengenai masa depan bangsa Amerika. Apakah Tuhan akan terus memberkati Amerika? Apakah Amerika akan tetap bertahan? Anda bisa mencari secara teliti, Anda tidak akan menemukan nama Amerika disebutkan secara spesifik dalam Alkitab. Hal ini juga berlaku untuk kebanyakan negara maju yang lain. Namun banyak mahasiswa yang mempelajari nubuat Alkitab percaya bahwa Amerika disebut dalam Alkitab. Di lain pihak, banyak yang tidak percaya Amerika disebut dalam Alkitab, tapi juga menurut pihak lain, ada para mahasiswa juga menyebut bahwa Amerika disebut dalam Alkitab. Alasannya Amerika disebut dalam Alkitab, yaitu pertama di dalam Yesaya 18 ayat 1 sampai 7. Ya. Pasal ini menyebutkan 2 kali tentang negeri yang dilintasi sungai-sungai. Beberapa sarjana menafsirkan ini sebagai sungai Mississippi dan banyak sungai lainnya yang membagi wilayah Amerika Serikat. Negara ini disebut secara yang ditakuti dekat dan jauh. Bangsa yang berkekuatan, ulet dan lalim. Itu ayat yang kedua. Ini dianggap sebagai referensi untuk keperkasaan pasukan Amerika. Ya. Kesulitan dari pandangan ini bahwa ayat itu sendiri mengidentifikasikan negara yang digambarkan sebagai wahai negeri dengan sayap di seberang sungai Ethiopia yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air ayat 1. Negara yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerajaan kuno di Ethiopia, yaitu Sudan modern, bukan Amerika Serikat. Ya. Perikop kedua adalah Yeskiel 38 ayat 13. Ya. Ya. Di era perjanjian lama, Tarsis adalah wilayah barat Tarsus, terjauh dari dunia, yang dikenal waktu itu. Hal ini dikaitkan dengan negara Spanyol modern. Tarsis dalam konteks ini mewakili negara-negara barat pada masa zaman akhir, termasuk Amerika Serikat. Beberapa terjemahan dari Yeskiel 38 ayat 13 merujuk kepada singa muda dari Tarsis. Singa-singa muda sering disebut dalam kitab suci untuk merujuk kepada penguasa-penguasa yang penuh ambisi. Karenanya banyak yang menggambarkan singa muda dari Tarsis sebagai rujukan tersembunyi untuk Amerika Serikat. Jadi pihak lain, para mahasiswa menganggap bahwa yang dimaksud dengan Tarsis atau singa muda dari Tarsis itu adalah Amerika.
Ya. Nah, pandangan yang ketiga juga sering diikuti sebagai rujukan Amerika Serikat adalah Wahyu 17 sampai 18. Di mana Babel besar didiskusikan Babel sebagai kota besar dalam Wahyu 17 ayat 18, ya. Dalam Wahyu 17 ayat 18, kenyataan yang membuat beberapa orang mengatakan bahwa Babel adalah sebutan dari kota New York. Jadi pandangan ketiga Wahyu 17 ayat 18 itu yang Babel besar itu adalah sebutan dari kota New York. Jadi dengan sendirinya Amerika disebut dalam Alkitab. Ya. Sekali lagi sementara beberapa gambaran dalam Wahyu 17:18 dapat diperluas untuk merujuk kota New York sebagai Babel di akhir zaman. Ya. Jadi pendapat Mark Hitchcock bahwa dia tidak percaya bahwa Amerika tercatat dalam Alkitab, tapi dia percaya Babel yang disebut dalam Wahyu 17:18 sebagai Babel secara harfiah di Sungai Efrat. Jadi pandangan daripada penulis buku ini yaitu Mark Hitchcock, ya, bahwa dia percaya bahwa Babel besar itu di Sungai Efrat, yaitu di Mesir. Ya. Setelah meneliti dengan saksama perikop yang paling sering dikutip untuk mendukung ide bahwa Amerika disebut dalam nubuat Alkitab, saya telah menyimpulkan bahwa Amerika sama sekali tidak disebut dalam Alkitab. Ini menurut pandangan Mark Hitchcock. Dan Amerika juga. Bagaimanapun hal ini menimbulkan pertanyaan lain menarik. Mengapa Amerika tidak disebutkan dalam nubuat Alkitab? Israel disebutkan dengan jelas dan banyak sarjana percaya bahwa Eropa adalah kerajaan Roma yang dipersatukan kembali pada hari-hari akhir. Lalu mengapa Amerika tidak disebut di negara-negara Eropa? Hal ini bisa terjadi karena egoisme rakyat Amerika yang membuat kita berpikir bahwa Amerika seharusnya disebut dalam Alkitab. Dan beberapa hal tentu saja diperdebatkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara terbesar dalam sejarah dunia. Sebagai contohnya, Amerika mempunyai kekuatan militer lebih besar daripada sebelumnya. Tetapi para ahli sejarah berpendapat bahwa Amerika yang menjadi negara adidaya lebih setengah abad yang lalu tidak lebih besar secara politik, ekonomi, bahkan dalam bidang militer daripada kerajaan Romawi, Spanyol, atau Inggris yang sudah berabad-abad yang lalu. Walaupun begitu, tetap ada pendapat, di pihak lain berpendapat bahwa pertanyaan ini setiap waktu, mengapa Alkitab tidak menyebutkan Amerika Serikat, yang menyimpulkan 4 pikiran utama dalam penjelasan nubuat ini. Jadi ada 4 pendapat, ya. Yang mengatakan bahwa Amerika masih tetap menjadi negara adidaya. Yang pertama, pilihan pertama, ada 4 pilihan. Ada pilihan pertama, Amerika masih tetap menjadi negara adidaya pada hari-hari akhir. Tetapi Tuhan memilih tidak menyebutkan secara spesifik. Bagaimanapun adalah lebih penting untuk menyadari bahwa negara-negara modern disebutkan dalam Alkitab. Ya. Saya ulangi, bagaimanapun adalah lebih penting untuk menyadari bahwa negara-negara modern tidak disebutkan dalam Alkitab. Misalnya Skotlandia tidak disebutkan. Ya. Begitu juga India, Australia, Kanada, atau Jepang tidak disebutkan dalam Alkitab. Ya. Seharusnya tidaklah mengejutkan bahwa Amerika tidak disebut dalam Alkitab. Jadi tadi negara-negara tidak disebut, itu maka dipendapat bahwa Amerika tidak disebutkan. Pandangan ini adalah mungkin, tetapi tidak begitu bagi saya, bagi Mark Hitchcock.
Jika mereka masih menjadi negara terhebat di dunia selama masa kesukaran, Tuhan pasti akan menyebutnya dalam Alkitab. Seperti John Walford, salah satu ahli nubuat terkemuka, mengamati demikian. Walaupun bersifat sementara, kesimpulan berkenaan dengan peran Amerika dalam nubuat di akhir, bukti-bukti dalam kitab suci cukup untuk menyimpulkan bahwa Amerika pada masa tersebut tidak menjadi kekuatan yang besar dan kelihatannya tidak memainkan peranan penting baik dalam bidang politik, ekonomi ataupun aspek kerohanian di dunia. Itu pandangan pertama, pilihan pertama. Pilihan kedua, Amerika tidak disebut secara spesifik karena dia akan dihancurkan oleh negara lain. Dengan kata lain, Amerika akan mengalami kejatuhan dari luar sebelum akhir zaman. Pilihan ketiga, Amerika tidak disebut dalam nubuat Alkitab karena Amerika kehilangan pengaruhnya sebagai akibat penurunan moral dan spiritual. Amerika akan mengalami kejatuhan dari dalam sebelum akhir zaman. Kalau kita melihat sekarang, Amerika juga kebobrokan moral, dekadensi moral itu cukup tinggi sekarang di Amerika sekarang. Ya. Pilihan keempat, selain salah satu dari ketiga pilihan tersebut, masih ada pilihan keempat yang para sarjana paling baik menjelaskan hal-hal berkenaan dengan Amerika dan kitab suci. Jadi masih pandangan Mark Hitchcock ini tidak percaya Amerika tertulis dalam kitab suci. Amerika akan menjadi negara kelas ketiga dalam semalam pada saat pengangkatan. Saya ulangi, pandangan keempat ini. Amerika akan menjadi negara kelas ketiga dalam semalam pada saat pengangkatan. Kenapa dikatakan pada waktu pengangkatan termasuk negara ketiga? Ya. Mempertimbangkan pengangkatan akan menjadi penghakiman Tuhan atas Amerika. Mempertimbangkan kenyataan tersebut, jika pengangkatan terjadi hari ini, Amerika Serikat mungkin akan kehilangan lebih banyak orang per kapitanya daripada negara lain di dunia. Kalau hari ini Amerika datang, pengangkatan gereja, Amerika akan kehilangan aset, ya, daripada negara-negara lain di dunia. Ya. Pada saat pengangkatan, negara non-Kristen di Timur Tengah tidak akan merasakannya pengaruhnya sama sekali. Negara Timur Tengah tidak merasakan, tapi Amerika yang akan mengalami parah. Aset-asetnya hilang semua. Tetapi bagi Amerika Serikat dapat menjadi secara negara kelas ketiga dalam semalam, jutaan cicilan rumah akan tidak terbayar. Pasar bursa akan hancur. Dan jutaan pekerja produktif akan tiba-tiba dipindahkan dari lokasi kerjanya. PHK besar-besaran. Mungkin Amerika tidak disebut karena Amerika tidak memainkan peran kunci, tetapi hanya sebagai bagian dari persekutuan negara-negara barat yang dikuasai antikristus. Amerika tidak berperan aktif, tapi dia akan menjadi bagian dari antikristus. Dalam kondisi ekonomi dan militer yang menurun, Amerika akan mencari pertolongan dengan sekutu-sekutu NATO di Eropa dan akan terpikat ke dalam koalisi antikristus yang muncul di Barat. Ya, jadi sekarang ini Amerika mau dibilang polisi dunia sekarang, memegang kekuatan dunia. Dia menjadi anak Israel, menjadi anak
kandung daripada Amerika, anak kesayangan daripada Amerika. Tetapi pada waktunya nanti, situasinya akan berbalik. Ekonominya terpuruk, dia tidak bisa membantu Israel, akhirnya bergabung dengan NATO, dengan Uni Eropa. Nah, ini menjadi bagian dari antikristus. Tuh. Ya, selanjut. Jika kejadian seperti itu, maka Amerika tidak akan disebut secara spesifik dalam Alkitab, karena setelah pengangkatan, Amerika hanya menjadi salah satu kaki dari kerajaan antikristus Eropa Amerika. Jadi koalisi Amerika dengan Uni Eropa, NATO, negara-negara Eropa, untuk menjadi bagian dari antikristus yang nantinya akan menyerang Israel dan seluruh dunia. Ya. Beberapa nubuat yang menonjol dari para sarjana dan teolog mendukung pandangan ini. John Walford mencatat, ya, walaupun kitab suci tidak menyebutkan secara jelas mengenai peranan Amerika Serikat dalam menghidupkan kembali kekaisaran Romawi dan perkembangan lebih lanjut dari kerajaan dunia, ada kemungkinan Amerika Serikat akan membentuk aliansi dengan penguasa Roma di Uni Eropa. Sesungguhnya keseimbangan kekuasaan dalam dunia yang terjadi pada waktu itu tidak sama dengan keadaan dunia pada saat ini. Sebut saja, Eropa dan negara-negara di kawasan Laut Tengah akan bersekutu dengan Amerika untuk menentang Rusia, Asia Timur, dan Afrika. Berdasarkan keadaan geografis, agama, ekonomi, kekuatan persekutuan ini kelihatannya merupakan rangkaian umum dari situasi dunia sekarang ini. Ya, sekarang Rusia menjadi musuh daripada Amerika, dengan Rusia dengan sekutunya. Tetapi nanti pada waktunya justru malah Amerika bergabung dengan sekutu Rusia dan Uni Eropa menjadi satu, menjadi bagian dari pemerintahan antikristus. Gabungan Amerika dengan kerajaan antikristus di Eropa sesudah pengangkatan masuk akal bila dikaitkan dengan kondisi politik sekarang ini. Secara perlahan-lahan tetapi pasti kedaulatan nasional Amerika Serikat akan ditarik masuk ke dalam organisasi global, yaitu NATO, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, UN, Persekutuan Bangsa-Bangsa, GATT, NAFTA, WTO, dan banyak lagi tanda-tanda akronim yang oleh banyak orang dilihat sebagai kecenderungan merosotnya dari kedaulatan Amerika dan akan tunduk kepada perjanjian organisasi multinasional dan hukum pengadilan internasional. Ya. Ketika pengangkatan terjadi dan Amerika Serikat berubah menjadi negara dunia ketiga, Amerika akan menemukan tempatnya di antara negara-negara lain dari kerajaan Romawi yang bersatu kembali dalam kerajaan antikristus. Ya. Ini alasan Amerika tidak disebut dalam Alkitab. Seorang teolog, Ed Dobson, mengingatkan kita bahwa hari-hari terakhir bagaimanapun bukan mengenai Amerika, tetapi mengenai Israel. Amerika Serikat tampaknya akan menjadi bagian dari koalisi tersebut, karena koalisi tersebut adalah negara adidaya Barat. Tetapi fokus utama nubuat tentang akhir zaman adalah Timur Tengah dan bukan Eropa. Jadi tentang akhir zaman itu fokusnya kepada Timur Tengah, yaitu Israel, bukan Uni Eropa. Dunia yang selebihnya termasuk Amerika Serikat akan dilibatkan
tetapi menjadi pusat perhatian utamanya adalah di sana, bukan dunia baru, yaitu di Timur Tengah Israel. Nah, itu untuk menggenapi Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Nah, di sana dikatakan bahwa kerjaan 1000 tahun yang menurut pandangan para milenium, setelah kerjaan 1000 tahun iblis dibelenggu sedikit waktu, kemudian setelah 1000 tahun iblis dilepaskan untuk mempengaruhi seluruh pemimpin-pemimpin di dunia, termasuk Uni Eropa, Amerika maupun Rusia, untuk menyerang tanah perjanjian, yaitu Israel, yaitu orang pilihan Allah di Yerusalem. Nah, itu menggenapi Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Jadi Gog Magog dalam Wahyu 20 7 sampai 10 tidak sama dengan Gog Magog di dalam Yeskiel 38 39. Itu bicara tentang Harmagedon. Itu di situ tentang Harmagedon itu 200 juta tentara yang terlibat dalam peperangan Harmagedon. Tapi Gog Magog dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10 itu tentara seluruh dunia, bahkan pasir di laut, seluruh negara itu menyerang Israel. Tetapi Alkitab mengatakan musuh-musuh Israel itu akan dihanguskan dengan napas mulut dari Allah. Yaitu dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10 itu dikatakan di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, secara singkatnya yaitu ada dua pandangan. Itu pandangan pertama, kenapa Amerika tidak terlibat dan tertulis dalam Alkitab, karena memang nanti Amerika ini pada waktunya nanti bergabung dengan Uni Eropa, dengan Rusia, pada waktunya menyerang, terlibat dalam pemerintahan Antikristus untuk menyerang Israel. Jadi fokus akhir zaman itu pada Timur Tengah, yaitu Israel. Bukan Uni Eropa, Amerika dan Rusia, bukan. Ya. Dan yang kedua, yaitu pandangan yang kedua, yaitu pandangan yang Amerika tertulis dalam Alkitab yang berdasarkan Yesaya 18 ayat 1 sampai 7, kemudian Yeskiel 38 ayat 3, dan juga di dalam Wahyu 17 ayat 18. Itu pandangan daripada para mahasiswa bahwa Amerika tertulis dalam Alkitab. Itu ini dasarnya Yesaya 18 ayat 1 sampai 7, kemudian juga Yeskiel 38 ayat 13, dan juga Wahyu 17 ayat 18. Pandangan yang tidak mengakui kenapa Amerika tidak tertulis dalam Alkitab, karena pada waktu Yesus pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, itu Amerika kehilangan asetnya. Amerika akan terpuruk. Sekarang dia perang. Tapi nanti pada akhirnya menjelang kedatangan Tuhan, Amerika akan terpuruk ekonomi, politik, agamanya. Sehingga dia minta tolong kepada negara NATO, Uni Eropa untuk bergabung menjadi pemerintahan Antikristus untuk menyerang Israel kembali. Jadi kalau sekarang ini Amerika membela mati-matian Israel sebagai anak, ya, umat pilihan Allah, tapi nanti pada waktunya nanti terakhir menjelang kedatangan Tuhan, Amerika menjadi bagian daripada pemerintahan Antikristus, karena dia bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, kemudian GATT, kemudian WTO. Dan yang terakhir nanti, yaitu dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10 itu, waktu iblis dilepaskan setelah kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan mempengaruhi seluruh dunia, pemerintahan seluruh dunia, termasuk Rusia, Amerika, Uni Eropa untuk menyerang Israel seperti pasir di laut. Dan waktu itu Amerika itu tidak berdaya, Israel tidak berdaya juga waktu itu, dan termasuk Rusia, karena Allah sendiri turun tangan berperang melawan pemerintahan Antikristus dan menyenapkan dengan napas mulut
dari Allah, itu firman Allah. Itu Bapak Ibu sekalian, episode ini lebih kurangnya saya minta maaf kalau ada hal-hal yang mungkin saudara tidak bisa paham dengan ini. Kita uji dan kembali kepada Alkitab, benar atau tidak, apakah mereka disebut dalam nubuat Alkitab atau tidak, kita bisa pelajari. Nah, dan yang terakhir, kita bersyukur kepada Bapa di surga, karena sampai saat ini kita masih selamat dan sehat, dan kita sebagai orang percaya harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5:20. Siapakah Yesus itu? Yesus juru selamat dunia. 1 Yohanes 4:14. Ketiga, siapakah Yesus itu? Yesus Tuhan atas semua orang, bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi, yang mempertahankan kebenaran dan takut akan Tuhan. Dia Tuhan atas semua orang, juru selamat dunia, Allah benar, tapi dia turun ke dalam dunia, melaksanakan karya penyelamatan, lahir, mati, bangkit, mati dikuburkan, tapi bangkit kembali, naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Untuk itu kita berjaga-jaga. Tapi saya selalu ingat, tutup dengan kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan, tapi kita juga berjaga-jaga kapan kita dipanggil. Napas kita dalam tangan Tuhan. Ayub 12 ayat 10. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.